Sandri atas doanya. Jadi hari ini kita bisa dong mulai acara kita. Tapi sebelum itu tolong dong teman-teman untuk on cam. Tampilkan wajah-wajah kalian yang ceria hari ini teman-teman. Ayo on cam dong. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah diberikan oleh wali kelas di Google Classroom ya. Ayo dong on cam. Nah, hari ini kita ada narasumber sekaligus PIC pada acara kita hari ini, yaitu Mr. Henry. Selamat pagi, Mr. Henry. Gimana kabarnya, Mister? Baik, saya sehat hari ini. Jadi bisa kita mulai nih acara hari ini, Mister. Silakan. Boleh. Waktu dan tempat kami persilakan, Mister. Ya, sebetulnya saya ini PIC ya, person in charge, bukan narasumbernya. Saya hanya yang bertanggung jawab untuk kegiatan ini. Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu Wali Kelas 11, Bapak Ibu Guru Pendamping, serta siswa-siswi SMA Katolik Hukum Suropati Sidoarjo, khususnya kelas 11, baik IPA maupun IPS. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan virtual outing class dengan dua tema utama, yaitu beternak lele dan budidaya jamur. Karena ada dua tema utama, maka kegiatan ini saya bagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama adalah untuk beternak lele dan sesi kedua untuk budidaya jamur. Maksud dan tujuan saya mengangkat dua tema utama ini adalah selain sebagai media pembelajaran untuk menyelesaikan tugas tematik yang sudah dirancang oleh Bapak Ibu Guru kalian, saya juga ingin menumbuh kembangkan jiwa wirausaha kalian. Jangan dilihat dari sisi lele dan jamurnya, mungkin kalian tidak suka dengan dua hal itu. Lele dan jamur hanyalah dua usaha yang bisa kalian geluti di kemudian hari, tapi kita bisa melihat dari sisi lainnya, sisi kegigihan, keuletan, dan pantang menyerah dari seorang pengusaha ketika memulai usahanya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, setinggi apapun jabatan kita di sebuah perusahaan atau di kantor pemerintahan, kita hanyalah seorang pegawai. Tapi sekecil apapun usaha kita adalah bosnya. Untuk itu, dari sekarang kita bisa mulai merancang kira-kira usaha apa yang bisa kita kembangkan kelak di kemudian hari sesuai dengan bakat, minat, dan passion kalian. Seberapa banyak orang-orang sekitar kita yang pekerjaannya atau usaha tidak sesuai dengan jurusan ketika kuliah. Bahkan narasumber kita di budidaya jamur ini tidak sesuai dengan bidang kuliahnya. Beliau seorang sarjana teknik sipil, tapi pekerjaannya menggeluti bidang usaha jamur. Tidak sesuai kan ya? Kemudian pertanyaannya, buat apa kita kuliah kalau tidak sesuai dengan jurusan kita kuliah? Jadi akan berbeda sekali sikap orang yang berpendidikan dengan tidak berpendidikan, ya. Dari cara berbicara, cara bersosialisasi, atau cara mengambil keputusan, ya. Bahkan cara beradaptasi dengan situasi yang baru akan berbeda. Bukankah ketika kalian sekolah, ketika ujian, ya, harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat ketika diberikan soal-soal ujian. Nah, ketika kalian berusaha nanti juga seperti itu, akan menghadapi situasi sulit yang harus mampu menyelesaikan dengan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Untuk itu sekali lagi, jangan dilihat dari lele dan jamurnya, tapi mari kita ambil nilai positifnya. Pesan moralnya adalah kegigihan, keuletan, dan sikap pantang menyerah. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Mister. Sangat memotivasi sekali ya, teman-teman. Ya, jadi selanjutnya kita mau ngapain nih, Sandri? Jadi setelah ini kita akan menonton video mengenai budidaya lele, teman-teman. Tolong disimak baik-baik ya, karena video kali ini akan berhubungan dengan tugas tematik kita nanti. Jadi silakan disimak videonya. Dia cuaca kalau misalnya musim jamur hujan kuping itu paling bagus kalau untuk kunjungan, kalau untuk pendidikan paling bagus jamur kuping. Kenapa? Jamur kuping sekali dia tumbuh 95% semuanya ini tumbuh. Jadi bagus sekali. barengan berarti ya tuh. Mensterilkan di atas 100 derajat Celcius.
Jadi itu kalau itu mentok mungkin 100 sampai 110 Kak. Halo teman-teman, sekarang kita sudah berada di tempat budidaya ikan lele. Di sebelah kita sudah ada narasumber, yaitu Kak Neri Wijayanti. Jadi Kak, terima kasih untuk waktunya. Hari ini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Jadi pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama sih Kakak membudidayakan ikan lele? 7 tahun. Gimana tuh awalnya membudidayakan ikan? Awalnya dari kolam 3 ini. Dulu ayah saya yang pertama kali budidayakan lele, tapi segmen konsumsi. Nah, saya yang melanjutkan ke segmen pembenihan. Nah, karena permintaan benih lele semakin meningkat, jadi saya buat. Sebenarnya kan banyak juga kebutuhan ikan lele. Masih banyak apa kayak usaha pecel lele gitu. Nah, dari itu kan saya perluas karena udah banyak juga permintaannya gitu. Pertanyaan selanjutnya Kak, dalam budidaya ikan lele ini pasti dibutuhkan sarana ya Pak, untuk menunjang keberhasilan. Nah, sarana apa aja sih yang dibutuhkan? Sarana kayak terus thread untuk threading lele itu intermittent. Jadi benih lele kayak gini ya, tapi yang dicari thread. Nah itu pakai alat threading, kayak faktor itu ya. Terus sama kakapan juga tempat pemisahan ikan lele. Terus kayak serok. Dan pasti membutuhkan kolam juga. Nah, bagaimana sih persiapan awal kolam untuk pembibitan? Persiapan awal kolam untuk pembibitan ya, pemisahan ya, untuk pemisahan pertama kali yang disiapkan kakapan kayak gini ya. Pertama kali yang dimasukkan ke kolam kakapan, terus kedua lele betina lele jantan yang dimasukkan. Terus setelah 5 menit kemudian lele betina masuk. Itu prosesnya saat sore hari masuk. Terus malam ikan lele menghijau, paginya udah menurun. Nah setelah sore itu indukan yang di tempat tadi diangkat untuk dikembalikan ke kolam pemulihan induk, kolam pembisian kan setelah mengeluarkan telur tuh. Jadi setelah itu di sini kan cuma telur, indukannya udah diangkat. Nah setelah itu air diganti. Air yang di sini tadinya 20 cm atau 30 cm itu disisakan 20%, yang 80% buang, diganti air baru, masuk 80%. Gitu. Terus untuk pemilihan bibit-bibit unggulan sendiri itu gimana ya? Pemilihan bibit unggulan dari indukannya yang unggul itu posturnya bagus ya. Jadi indukan pertama kali yang disiapkan juga untuk indukan itu pengisiannya. Jadi bukan cuma pakan pelet, tapi juga setiap hari itu dikasih pakan kayak cacing sutra, kayak begicot gitu. Kalau cara perawatan untuk bibit lele ini setiap harinya bagaimana ya Pak? Cara perawatan bibitnya tiap pagi sama sore itu pergantian air sirkulasi. Jadi pagi sekitar jam 6 itu ada air masuk, terus ada air keluar. Jadi kayak gini, pipa yang di luar ini dimiringkan. Jadi air masuk itu kotoran yang di dasar keluar lewat sini. Soalnya kan di sini ada kayak pipa saluran.
Ya pagi sama Jadi- sore rutin. Mengganti airnya itu setiap hari. Tiap hari cuma sirkulasi aja. Jadi nggak harus ganti total enggak. Cuman butuh waktu 1 jam untuk pengocoran air. Lalu setelah bibit-bibitnya sudah umur yang kayak kecebong itu kita, terus habis itu selanjutnya gimana? Kalau perawatannya, Iya, perawatan. kalau perawatannya dari waktu menetas ya, menetas mulai diserit atau grading itu umur 12 hari. 12 hari itu digrading, jadi bawa alat seritan lele itu, terus yang kayak gini yang kecil-kecil 1 sentian ini diserit, jadi dipindah. Jadi size-nya beda, dibeda-bedakan. Di setiap kolam juga. Jadi kalau nggak gitu, kalau nggak rutin, kanibal ini tuh. Oh, jadi tujuannya di grading itu untuk mengatasi kanibalan itu. Iya. Terus kalau ukuran lele sendiri, kalau normalnya itu seberapa biasanya? Dari kecil terus ke gede itu. Kalau untuk lele, bibit lele yang dipanen ya, kira-kira umur 4, umur 5. Itu kira-kira size 4 sentian. Nah, saya ingin tahu nih Kak, kesulitan apa saja yang sering didapatkan saat ternak lele ini dan bagaimana cara Kakak untuk mengatasinya? Biasanya kan cuaca ya. Kalau dari teman-teman kadang keluarnya cuaca. Kalau saya bukan orangnya yang harus mengeluh akan cuaca, tapi kita yang harus menyesuaikan diri. Jadi kalau hujan penyikapannya gimana, kalau musim kemarau juga beda. Jadi ada caranya sendiri di saat cuaca itu hujan dan panas. Jadi kalau hujan itu nggak boleh dikasih makan dulu, Kenapa itu Kak? karena kan air hujan mengandung zat asam maran ya kalau turun. Jadi kalau lele dikasihkan itu kasihan, jadi sakit. Jadi nunggu 1 jam setelah hujan reda, 1 jam kemudian baru dikasih makan. Mengapa Kakak memilih lele untuk dibudidayakan? Padahal kan ada ikan air tawar lainnya yang bisa dibudidayakan, misalnya ikan mujair, nila, patin. Karena di sini permintaan lele udah banyak, bibit lele itu makin banyak permintaannya, jadi saya makin perluas kolamnya biar mencukupi permintaan lele. Karena lelenya kan banyak nih permintaannya, Kakak sendiri memasarkannya gimana ya? Kalau yang ke minta lelenya itu. Kalau saya biasanya Facebook ya, tapi lewat sosial media ya? tapi akhir ini jarang, soalnya dari pelanggan sendiri udah banyak, jadi nggak perlu memasarkan ke sosial media itu. Jadi Pelanggan. Jadi pelanggan datang ke sini. Terus karena ini kan musim pandemi ya Kak, apa aja dampaknya buat entah bisnis Kakak atau lelenya sendiri karena pandemi? dampaknya apa ya? Kayak saat ini, karena apalagi di tahun 2021 ya kemarin ya. Sebenarnya permintaan bibit lele banyak yang pengen ternak lele konsumsi juga, ngisi waktu luang, kadang ada yang libur kerjanya. Nah, tapi pengambilan bibitnya itu yang orangnya tuh was-was gitu, jadi sempat mabok, pernah sampai
biasanya tiap bulan itu pengambilan bibit lele tiap minggu ya, tiap minggu rutin. Dan itu tiap bulan itu cuma 50% dari lele itu. Mungkin kakak bisa memberikan tips untuk pemula yang ingin beternak lele. Tipsnya, usaha lele ini kan ya, prospeknya cukup bagus ya. Jadi kebutuhan permintaan lele konsumsi saat ini juga banyak. Jadi barangkali yang punya lahan, jangan dibiarkan lahan itu kosong. Alangkah baiknya dikelola dan mulailah berwirausaha. Jadi itu Kak. Itu guys, itu teman-teman tipsnya dari Kak Neri. Baik, tadi kita sudah menyimak nih video pembelajaran mengenai budidaya lele. Gimana nih tanggapannya, Sandri? Bagus banget ya, dan pasti sangat bermanfaat pastinya. Karena di dalam video itu terdapat narasumbernya langsung yang memberikan informasi mengenai budidaya lele. Jadi kita yang sebelumnya tidak tahu apa-apa mengenai budidaya lele, jadi tahu gitu. Ya, sangat menginspirasi ya. Bagaimana tanggapannya sendiri, Mr. Henry? Saya setuju dengan kalian, sangat menginspirasi. Bagaimana seorang yang masih muda membuka usaha sendiri dan berhasil menciptakan lapangan kerja sendiri. Tentunya butuh proses ya, tidak langsung tahu-tahu berhasil begitu. Pastinya banyak jatuh bangun. Untuk itu sikap gigih, ulet, dan pantang menyerah harus ditanamkan dalam membuka usaha apapun. Ya, demikian. Baik, terima kasih Mr. Henry atas kesediaannya untuk hari ini datang. Jadi mungkin sudah cukup sekian dulu ya untuk sesi pertamanya ya. Kita akan lanjut ke sesi 2 yaitu budidaya jamur. Setelah ini, jadi jangan beranjak dulu nih dari depan laptop dulu ya. Jadi kita bakalan belajar mengenai budidaya jamur langsung dari narasumbernya gitu ya. Ya, stay tune terus ya teman-teman. Karena setelah ini masih ada sesi kedua yang Nggak bakalan kalah seru ya sama sesi pertama. Jadi stay tune terus.
Dia cuaca kalau misalnya musim Jamur hujan kuping itu paling bagus kalau untuk kunjungan. Kalau untuk pendidikan paling bagus jamur kuping. Kenapa? Jamur kuping sekali dia tumbuh 95% semuanya ini tumbuh. Jadi wah bagus sekali. Jamur kuping. barengan berarti ya teman. Buat mensterilkan di atas 100 derajat Celcius. Jadi itu kalau itu mentok mungkin 100 sampai 110. Nah, untuk jamur tiram putih, biasanya jamur dimanapun dia disobek, dia akan keluar, tapi ya nunggu proses. Ini namanya steamer. Steamer ini boiler. Ini boiler. Ini sistem pakai sistem boiler. Kalau ini sistem chamber. Chamber itu dibakar langsung. Jadi air dibakar langsung, uap langsung naik ke atas. Mensterilkan di atas 100 derajat Celcius. Jadi itu kalau itu mentok mungkin 100 sampai 110, nggak kuat. Di atas 110 nggak kuat. Ini biasa. Nah, kita cari mana yang harus diambil untuk dikultur, dijadikan indukan. Harga indukan sekarang 100.000 satu botol. Yang basah dikasih kapur biar netral. Nutrisinya dari dedak tadi bisa biji-bijian gandum, jagung dan sebagainya. Ke depan, yuk kita ajari. Hampir sama dengan inkubator ya. Bayi ketika baru lahir dimasukkan ke inkubator. Kenapa? Karena suhunya belum siap ya. Sama seperti ini, butuh suhu hangat. Suhu ruang. Suhu ruangannya harus hangat sekitar 31 derajat. Musim kemarau tambah panas. Nah, kalau misalnya musim kemarau, apa tetap ditaruh di? Tetap di sini. Itu Malah nggak apa-apa? malah bagus. 33 derajat bagus. Padahal berimpitan. Jadi ruang inkubasi paling. Halo semuanya. Kembali lagi sama kita nih, jangan bosen-bosen ya. Jadi kita hari ini mau lanjut nih untuk aktivitas kita hari ini. Jadi hari ini apa sih tema yang kita usung untuk sesi kedua ini? Jadi tema yang kita usung untuk sesi kedua ini yaitu mengenai budidaya jamur tiram. Nah, sebelum kita lanjut nih, ayo dong teman-teman on cam dulu pastinya. Ayo tampakkan wajah kalian yang bersemangat. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah diberikan wali kelas di Google Classroom. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dan narasumber yang spesial nih, yaitu Bapak Rahmat. Terima kasih atas kedatangan Bagaimana hari Pak ini. kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat hari ini. Ya, terima kasih karena sudah datang jauh-jauh nih dari Mojokerto ke sini untuk memberikan pelajaran untuk teman-teman kita di rumah. Bisa perkenalan mungkin dulu? Nama saya Rahmat Hidayat. Posisi untuk tinggal sekarang domisili di Mojokerto. Udah keluarga. Oh iya, baik. Bisa diceritakan sedikit nih awal mula Bapak melakukan budidaya jamur ini mungkin? Sebelum itu
Jadi sebenarnya kembali ke Mr. Hari tadi ya, mengingatkan lagi sedikit. Jadi memang ada kalanya ketika kita mengambil jalur akademis, ada juga kemungkinan kita tidak sesuai dengan jalur yang kita tempuh. Seperti saya, contohnya, yang dulunya ambil teknik sipil, bangun-bangun rumah, jembatan, hotel, seperti itu. Ternyata endingnya saya harus jamur. Seperti itu. Oh, baik, terima kasih Bapak Rahmat untuk intermezzonya. Jadi bisa Iya. kita mulai ya hari ini. Silakan untuk Bapak Rahmat, waktu dan tempat kami persilakan. Iya. Sebelum kita mengenal jamur, mungkin alangkah baiknya kita tengok ke belakang lagi ya, sejarah jamur. Jadi jamur ini banyak macamnya, terus dikenal masyarakat ya khususnya orang Cina ya, yang lebih banyak membuat untuk konsumsi untuk obat-obatan. Salah satunya jamur yang paling sering dikonsumsi orang-orang Tibet sana itu jamur cordyceps. Jamur cordyceps ini unik. Sedikit saya ceritakan. Jadi jamur cordyceps ini uniknya itu begini. Jadi jamur dia kan hidupnya kan parasit ya. Menempel ketika jamur spora ini menempel di salah satu serangga, kemudian 1 minggu kemudian spora itu menginjek serangga tersebut. Nah, uniknya di sini sampai sekarang belum ketemu menurut literasi. Jadi ketika spora ini sudah menginjek salah satu serangga tersebut, dalam 1 minggu serangga ini akan lupa sehingga si jamur spora yang tadinya menginjak itu mengendalikan gerak tubuh dari serangga tersebut. Seperti itu. Kemudian setelah itu sang serangga akan turun sesuai dengan apa yang dikomandokan oleh si spora tadi ya, yang sudah menguasai tubuh si serangga. Kemudian lambat laun akhirnya serangga meninggal, dilanjut spora akhirnya memakan sisa-sisa nutrisi organ-organ dari tubuh serangga tersebut. Nah, ketika setelah tubuh serangga tersebut meninggal, muncullah spora-spora baru untuk berkembang biak lagi. Uniknya di situ. Untuk jamur sendiri yang bisa dibudidaya di Indonesia itu bisa seperti contohnya jamur tiram, jamur kuping yang sering kita lihat dijual di pasar tradisional. Asal mula Indonesia ini membudidaya jamur ini tahun 70-an di daerah Wonosobo, Jawa Tengah sana, Pegunungan Dieng sana. Gitu. Oke, berarti itu ya sejarah dan awal mula adanya jamur di Indonesia. Di Indonesia, gitu ya. ya. Nah, jadi Pak Rahmat bisa lanjutkan mungkin bagaimana pembudidayaan jamur. Bisa dijelaskan ke teman-teman ini. Oke. Untuk proses pembudidayaan jamur, step by step, budidaya tumbuhan yang pasti kalau dari semisal contohnya jambu pasti ada kita nanam bijinya dulu. Nah, di sini ada yang namanya ini sudah jadi yang seperti ini nih namanya F0. Apa itu singkatan dari F? Sampai saat ini di komunitas perjamuran banyak asumsi F itu filial, F itu fase, ya bebas lah. Karena memang di dalam perjamuran tidak ada yang baku. Kenapa saya bilang tidak ada yang baku? Karena alat yang kita pakai tidak sesuai dengan standar di laboratorium. Loh kok bisa? Bisa, ternyata yang terpenting ujungnya mereka membuktikan bahwa tanpa alat yang selevel laboratorium mereka itu bisa. Jadi jamur dimulai dari F0 ini namanya F0, tapi sebelum F0 kita harus pakai media yang namanya PDA. Nah, PDA itu singkatan dari potato, dextrose, dan agar. Nah, setelah itu kita ambil
Kalau potato dextrose sudah selesai, kita aduk sama air, kita sterilisasi, kita bersihkan dari bakteri-bakteri sampai sekitar 120 derajat, kita tahan setengah jam. Itu kita pakai alat yang namanya autoclave. Jadi autoclave itu alat yang diperuntukkan khusus untuk mensterilisasi media PDA, media F1, media F2, sehingga tidak ada saingan yang nantinya di dalam sini kan terlalu banyak nutrisi, makanan. Jadi yang tumbuh nanti tetap hanya jamur tiram putih yang kita tanam ini. Nah, dari jamur ini kita ambil sporanya. Di mana sporanya? Sporanya ada di bagian tengah. Ada beberapa banyak teknik, tergantung dari petani atau produsen itu menguasai yang mana. Seperti itu. Jadi enggak semuanya harus kita kuasai, satu aja sudah cukup saya kira. Kemudian kita masukkan sporanya ke PDA tadi. Jika sudah kita masukkan sporanya ke PDA tadi, bagian dari tubuh jamur ini, maka dalam waktu kurang lebih 3 mingguan dia akan putih full penuh seperti ini. Putih-putih ini namanya miselium. Miselium itu bakal jamur yang akan nantinya kita turunkan lagi sebelum nanti masuk ke yang namanya backlog media tumbuh di dalam kumbung. Seperti itu. Setelah ini full, bagus, kita turunkan lagi. Kalau ini tadi F0, berarti kita turunkan lagi menjadi F1. Dari F1 ini kita turunkan lagi menjadi yang namanya F2. Kok diturunkan terus, Pak? Nah, kalau kita mengambil ini langsung kita masukkan ke backlog, media backlog ini, harganya terlalu sangat fantastis. Jadi petani lebih banyak untuk mencari celah agar HPP, harga pokok produksi itu minimum, tapi hasilnya maksimum. Makanya dia diturunkan lagi sampai ke F2. Seperti itu. Dari F2 baru masuk ke backlog, kita tunggu sampai nanti jamurnya tumbuh. Berarti proses simpelnya mungkin seperti itu. Lalu untuk perawatannya tiap hari nih setelah masuk ke backlog itu gimana? Nah, jadi setelah tadi seperti yang saya bilang, F2 ini kita ambil kira-kira 1 sendok teh, 1 sendok makan, bolehlah kita masukkan ke sini. Setelah kita masukkan ke backlog, nah, seperti layaknya anak yang baru lahir, mereka belum siap untuk tumbuh jamur maksud saya. Mereka butuh waktu untuk jadi putih karena memang medianya adalah media serbuk. Yang tadinya warnanya coklat, sekarang sudah putih, keluar jamurnya. Setelah kita kasih F2, kita masukkan ke sini, butuh suhu hangat sampai yang putih ini, miselium ini, full sampai ke bawah. Kalau sudah ke bawah, baru boleh kita pindah ke yang namanya kumbung. Tempat untuk siap tumbuh jamur. Seperti itu. Saya mau bertanya nih, Pak. Iya. Jadi Bapak menjelaskan medianya itu ada yang sesuai standar ya, Pak? Iya. Nah, apakah kualitas jamurnya beda yang dengan yang menggunakan media yang standar sama yang tidak, Pak? Media lain. Oke. Pertanyaan ini bagus sekali. Jadi gini, orang kan ambil simpelnya, ambil umumnya, ambil mudahnya. Untuk secara umum, media F2, media F1 sama F2 kebanyakan dari serbuk. Karena apa? Kerusakannya itu sangat minim sekali. Tapi untuk membuat ini tidak hanya media serbuk saja, meskipun di alam sana jamur itu tumbuh di batang kayu yang lapuk. Tidak ada yang namanya di dalamnya serbuk menirjang, jagung pecah sama beras yang pecah itu ya namanya. Nah itu kita rekayasa.
kita rekayasa. Dengan perbedaan nutrisi tersebut ternyata menghasilkan perbedaan hasil jamur yang berbeda juga. Jika kita mengandalkan nutrisinya cukup hanya dari serbuk saja seperti di alam, 90% atau bisa saya pastikan jamurnya itu nanti kekurangan nutrisi. Akhirnya kalau orang itu busung lapar. Busung lapar itu akhirnya tubuhnya tidak tebal, tidak besar, tipis, seperti itu. Jadi perbedaan nutrisi memang sangat mempengaruhi. Ya seperti itu. Terus mungkin kayak gini tuh pasti pernah gagal nih. Apa aja sih kesulitan dari membudidaya jamur itu sendiri? Nah, kalau ini di lingkungan saya sendiri ya. Untuk di lingkungan saya sendiri, kesulitan itu di akhir sebelum kita nanti bisa melihat jamur ini tumbuh. Kenapa? Berarti di bagian perawatan. Iya. Kenapa seperti itu, Pak? Karena meskipun ini sudah penuh, sudah bagus, dia sudah hidup sehat, next adalah perawatan. Nah, ketika kita merawat makhluk hidup ini enggak penuh dengan kasih sayang, minimal seperti itu ya, tidak penuh dengan kasih sayang, ya hasilnya ya seperti itu, bisa dibayangkan. Untuk pembuatan F0, F1, F2, itu menurut saya itu ya cukup mudah. Tinggal untuk yang paling sulit itu ini. Jadi banyak produsen, banyak pemula yang membuat backlog ini sampai akhirnya gulung tikar. Kan saya dengar 1 bulan kemarin di daerah Jawa Barat kalau nggak salah itu ada berapa hektar itu dijual sekitar hampir 20 M. Entah gulung tikar atau gimana, itu pabrik jamur terbesar di sana, salah satunya. Jadi paling sulit adalah perawatan. Kenapa? Dia butuh kumbung besar. Semakin banyak backlog di dalam kumbung, berarti suhunya semakin panas. Semakin kita mempelajari, ya semakin banyak. Di situ akan kita temukan cara-cara praktis yang nantinya yang pasti cara merawat produsen di daerah gunung tinggi, dataran tinggi akan beda perawatannya dengan yang ada di dataran rendah. Loh, apa bisa jamur? Bisa. Dataran rendah bisa. Berarti suhu dan kelembapan itu sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh sekali. Kenapa? Ibarat kita orang yang hidup di daerah tropis disuruh ke kutub utara, mungkin kita bisa hidup tapi berkembang biak nggak tahu saya. Seperti itu. Baik. Mungkin teman-teman di rumah ada yang punya pertanyaan, silakan langsung melakukan raise hand di Zoom dan akan dijawab pertanyaan oleh narasumber kita ini. Silakan. Jangan malu-malu ya teman-teman, karena di sini ada narasumbernya langsung, jadi bisa langsung dijawab gitu. Saya ada kelas 11 IPA 3 yang bertanya, Pak. Ya, silakan untuk Frisky Manuel. Jadi kalau untuk jamur itu faktor suhu apa saja yang terhadap produk yang dihasilkan dari produk jamur itu, Pak? Makasih. Bisa minta diulang ya untuk Bisa Frisky diulang. Manuel pertanyaannya. Oke. Jadi untuk jamur ini itu faktor suhunya apa aja terhadap produk jamur yang akan dihasilkan? Makasih. Pengaruh suhu terhadap jamur yang nantinya dihasilkan. Seperti itu ya pertanyaannya. Iya, Pak. Bagus. Jadi ketika kita membeli yang namanya backlog, usahakan membeli putihnya atau miseliumnya ini di atas 50% untuk meminimalisir kegagalan atau kontaminasi. Karena kita sudah beli barang, kemudian kita bawa pulang, rusak itu kan eman. Itu yang pertama, step. Yang kedua, harus ada kita paham perilaku bahwa backlog ini
jamur tumbuh di daerah dingin yang kedinginannya itu sekitar 20 derajat Celcius seperti itu. Terus apakah jika suhunya itu di atas itu akan bisa keluar jamurnya? Saya jawab terlalu sulit untuk keluar jamurnya. Kenapa? Karena dia butuh suhu sesuai dengan kriterianya. Meskipun ada beberapa jamur yang tumbuh dengan suhu di atas 30 derajat. Seperti itu. Jadi kalau suhunya terlalu panas, jamur bisa keriting, jamur bisa tidak tumbuh. Waktu pinhead, jadi sebelum mekar ini ada yang namanya pinhead, kecil-kecil gitu. Nah, ketika suhunya panas, tidak memungkinkan dia akan kering, dia akan mati. Seperti itu. Apakah sudah terjawab untuk Chris Immanuel pertanyaannya? Sudah saya catat. Terima kasih. Ya, siap. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang bertanya. Ini mumpung ada narasumbernya langsung nih, bisa langsung dijawab nantinya. Silakan untuk teman-teman yang ada di rumah. Benar. Bisa banyak. Saya ingin bertanya nih Pak, Oh ya, berbicara mengenai suhu, nah suhu yang bagus di kumbung itu berapa ya Pak? belum saya jawab seperti tadi. Ada beberapa jamur kita nggak bisa ya. Oh, jamur itu tumbuh di suhu 20 derajat Celcius. Tidak semuanya. Ada yang di bawahnya, bahkan ada yang minus baru dia mau tumbuh. Bahkan ada yang di atas 28 derajat baru dia juga mau tumbuh. Nah, kembali lagi, karena pada umumnya di pasar kita menemui jamur seperti ini, jamur tiram putih, suhu ideal untuk jamur tiram putih itu sekitar 20 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi tergantung lingkungan sekitarnya. Tergantung lingkungan sekitarnya, juga tergantung perilaku. Ketika kemarau kita harus sering-sering. Kenapa? Karena di saat kemarau itu panjang-panjangnya panas, seperti itu, mulai pagi sampai siang. Kalau musim hujan mungkin masih bisa tertolong. Lalu ada pertanyaan itu kembali, bisa dijelaskan bagaimana itu ciri-ciri jamur yang baik untuk yang siap dipanen? Jamur yang siap dipanen itu jamur yang tudungnya atau tepi dari tudungnya ini mulai agak tipis, jangan sampai tipis. Kenapa? Ketuaan. Seperti ini ketuaan. Karena apa? Tepi tudungnya itu terlalu tipis. Jadi sebelum tipis ini harus sudah dipetik. Kenapa? Apapun usaha kita, ujungnya adalah uang. Nah, ketika kita jual ini di mata mereka kok tampilannya seperti ini, nah mereka itu kadang komplain. Kalau komplain nggak laku dijual, tapi jangan sakit hati. Ketika kamu menemui masalah seperti tadi, apa yang dikatakan Pak Hari, kita harus inovatif. Bagaimana ini bisa jadi bermanfaat seperti itu. Ngomong soal dijual nih, keuntungannya sendiri dari Bapak berbudidaya jamur ini berapa sih Pak kira-kira? Nah, ini. Untuk selama ini kalau kita bahas keuntungan di tempat produksi saya yang kebetulan saya itu jual mulai dari bibit F0 sampai nanti jamur tiram segarnya. Jadi artinya saya bisa menjual dari banyak sisi di situ. Untuk keuntungannya selama ini secara matematis saya hitung, yang namanya jamur itu naik turun ya panennya ya. Jadi nggak bisa saya ambil rata-ratanya aja. Jadi ketika saya memutuskan untuk keluar dari teknik sipil kemudian terjun ke budidaya jamur, yang saya rasakan per bulan dengan kapasitas saya memiliki ini
sekitar 7.000 backlog, itu sekitar kurang lebih 3 sampai 4 juta. Itu keuntungannya. Artinya apa? Ya bisa dikatakan UMR, kerja UMR yang tidak diperintah orang. Seperti Berarti itu. bagus banget ya budidaya jamur ini untuk usaha pemula gitu Bisa, ya. masih terbuka lebar. Lalu untuk ada pertanyaan nih Pak, isi dari backlog apakah jika banyak nutrisi akan lebih bagus untuk pertumbuhan miselianya terhadap ukuran maupun ketebalan jamurnya? Nah, sip. Seperti kita sama tetangga kita Pulau Madura. Orang Jawa mungkin suka yang namanya beras. Kalau orang Madura biasanya dimix sama yang namanya jagung. Makanya orang Madura suka namanya nasi jagung. Begitu juga dengan backlog. Backlog ini ketika kita memberikan nutrisinya berupa jagung, maka dia akan membentuk si jamur ini akan semakin tebal, semakin bagus. Beda dengan yang isinya dedak. Tetapi tetap semuanya ada plus minus. Minusnya apa kalau kita pakai tepung jagung atau butiran-butiran jagung? Satu, harga mahal. Yang kedua, perlakuannya kepada backlog waktu di steamer itu lebih panjang, lebih panas lagi daripada yang dedak untuk menghindari kontaminasi, kerusakannya lebih besar. Tapi kalau sudah tumbuh jamur, semuanya pasti suka yang pakai nutrisi jagung, seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman di rumah? Permisi mau tanya, Silakan. Pak, untuk bubuk benih jamur bisa dipakai apa aja dan mengapa harus menggunakan botol kaca? Mengapa tidak pakai botol lainnya? Dan apa alasannya? Terima kasih. Kenapa sih untuk bibit ini kita pakai media kaca? Kenapa sih kok nggak pakai media plastik saja seperti itu? Memang di sini pertanyaan bagus sekali. Kenapa nggak pakai botol aqua saja, Pak? Kan lebih murah. Kalau botol gini itu mahal, ini sekitar 1.000-an. Botol aqua bekas kan murah. Kembali lagi ke proses. Jadi proses untuk membuat ini itu dibutuhkan suhu 120 derajat. Di sisi lain, aqua bukan termasuk tipe plastik PE. Plastik yang tahan terhadap panas di atas 100 derajat Celcius. Jadi, kenapa pemilihannya kita pakai botol kaca? Salah satunya di situ. Prosesnya kita butuh 120 derajat minimal. Untuk media-media cover selain kaca bisa leleh. Seperti itu. Yang kedua, media yang kita tanam adalah PDA, ada agar-agarnya. Kalau kita pakai plastik, nah ini teknisnya sangat membingungkan sekali, menyulitkan kita. Artinya bagaimanapun juga ya tetap kita harus pakai yang simple seperti itu. Itu. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Mungkin Iya, terima kasih. ya, sama-sama. Silakan untuk Eugene Azaria. Mohon sebutkan kelasnya dulu ya saat ingin bertanya. Saya Eugene Azaria dari kelas 11 IPS 2 absen 14 ingin bertanya. Saya ingin bertanya jenis-jenis atau nama-nama jamur yang bisa dirawat pada 10 hingga 18 Celcius derajat apa saja, Pak? Untuk jenis-jenis tanaman tersebut ini di luar konteks kemampuan saya. Maksudnya karena memang saya nggak perlu ke jamur di bawah suhu tersebut. Kenapa? Satu, saya nggak bisa mengkondisikan jamur di bawah di suhu itu ya. Jadi mungkin jawaban saya nantinya kurang maksimal ini. Karena apa? Saya bukan pelaku. Itu satu. Makanya kenapa saya pilih jamur tiram? Karena ini jamur umum pada umumnya. Jamur-jamur yang
di suhu 10 derajat Celcius itu kebanyakan jamur yang warnanya cerah. Contohnya jamur tiram putih. Ini warnanya putih. Terus apa ada jamur yang warnanya lain, Pak? Untuk satu apa ini namanya ya? Satu jenis, sama-sama tiramnya. Ada jamur tiram coklat, jamur tiram pink, atau nanti kalau suhunya lebih dingin lagi bisa jadi merah. Jamur tiram abu-abu, jamur tiram kuning. Loh, ada banyak. Jadi jamur yang warna-warnanya cerah itu butuh suhu di bawah 10 derajat Celcius. Apa di bawah 10 derajat Celcius mereka tidak bisa tumbuh? Bisa. Mereka tetap bisa tumbuh karena termasuk jamur tiram. Tetapi kita kembali lagi ke warna. Warnanya akan pudar jika di atas suhu yang tidak syarat tumbuh warnanya tadi, bukan syarat tumbuh jamurnya, syarat tumbuh warnanya. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari Pak Rahmat sendiri, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah nih mengenai budidaya jamur. Nah, berhubung ini konteksnya wirausaha ya, saya ingin sedikit memberikan motivasi. Saya jelaskan ini aja ya, Mbak Agus ya. Jadi kalau kita ingin beli sepeda motor ya, katakan seperti itu, ingin beli sepeda motor, saya masih muda Pak, masa bisa beli sepeda motor? Bisa, asal mau. Dari satu tangkai ini bisa kita jadikan uang sekian puluh juta. Kok bisa Pak? Iya, bisa. Dengan modal yang nantinya total modalnya kemungkinan tidak sampai 1 juta. Jadi nanti mungkin lebih detailnya saya jelaskan sekarang atau nanti? Boleh sekarang? Ya, Boleh sekarang. Aja. Jadi untuk membuat satu media ini namanya F0. Sebelum kita membuat F0 kita harus membuat yang namanya media PDA. Itu berasal dari singkatan potato, dextrose, agar. Artinya bahwa di dalam ini ada yang namanya kentang, ada yang namanya dextrose yang rasanya agak kayak gula itu. Kemudian agar, ya agar-agar itu. Kita steam sesuai dengan suhunya, kemudian kita masukkan beberapa cuilan dari badan jamur ini. Kalau satu ini mungkin kalau saya bisa sekitar 7 atau 8. Jadi 7 atau 8 potong. Artinya kita bisa memasukkan di sini 1 botol 1 bagian. Ya, kita bisa membuat 7 botol dari 1 tangkai ini. Harga dari 1 botol ini itu 100.000 pada umumnya. Bisa kita bayangkan 7 dikali 100, 700.000. Terus berapa modalnya? Modalnya nggak sampai 50.000. Gimana? Tertarik? Ini belum saya jelaskan sampai ke bawah. Boleh saya lanjut? Lanjut, silakan. Dari 1 F0 ini bisa kita pecah lagi. Kita ambil bagian-bagian terkecil dengan yang namanya spatula. Spatula itu sendok yang ujungnya kecil. Kemudian punya gagang yang panjang, itu kita ambil satu. 1 F0 ini bisa menjadi, kita ambil sebagian ini bisa sekitar 20-an. 20 F1. Kalau kita bagi lagi 20 F1. Nilai dari F1 ini macam-macam. Ada yang paling murah itu umum, bukan murah, umum. 25 sampai 35.000. Kita ambil 30.000 lah. Ini bisa jadi 20 dikali berapa? Katakan 30.000. Berapa? 600.000 ya. Nah,
satu ini sampai sini itu jadi 600. Padahal kita tadi punya, katakan gampang-gampangannya 10. 600.000 dikali 10. 6 juta. Sampai sini 6 juta. Kita turunkan lagi. Ini harganya 5.000. Ini kalau masuk sini itu jadi 50. Jadi 50 kali 5.000. Satu ini jadi 50 F2. Berarti 5.000 dikali 50. 2,5 juta ya. 250. Dikalikan berapa ini tadi? 10. 2,5 juta dikali 10. 25 juta. Cukup buat sepeda? Cukup. Belum ke sini loh ya, belum. Kalau kita lanjut sampai nanti jual jamurnya, beda lagi. Karena kita lanjut terus. Apa cukup di situ, Pak? Enggak. Ternyata setelah saya pelajari, kalau kita buat olahan, keuntungannya malah bisa 3 sampai 4 kali lipat daripada kita jual jamur segarnya saja. Seperti itu. Jadi dari tangkai ini kita dapat menghasilkan 25 juta. Syaratnya 1. Jadi semua terus bisa dijual. Karena apa? Ujung dari semua usaha kita adalah marketing ya. Marketing di situ. Kita bisa buat ini, tetapi kita kesulitan dalam menjual. Anda tanya besar. Itu. Tetapi ini kalau diturunkan lagi harganya lebih murah lagi ya, Pak? Ketika kita menurunkan ini F2 yang harganya 5.000 karena kita mungkin tertarik, wah bagaimana kalau kita turunkan lagi ya? Bisa jadi ini tambah banyak, bisa. Tetapi ada masalah. Semakin jauh dari ini, kriteria jamur akan beda dengan indukan. Sama seperti dulu, mungkin kita tahu ya jejak-jejak orang zaman purba ya. Hewan-hewan zaman dahulu, kakinya besar-besar. Semakin jauh ribuan tahun, sekarang hewannya kecil-kecil. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Pak Rahmat atas ilmunya yang telah dibagikan kepada kita. Dan untuk teman-teman semuanya pasti sudah nyimak kan ya untuk pembelajaran di luar kelas kita pada hari ini. Jadi sebelum kita akhiri nih, kita bisa itu dong, kita tanya dulu ini olahan produk apa aja sih yang kita dapat dari jamur ini? Olahan produk banyak ya Mbak ya. Untuk olahan produk yang viral ya mungkin ini. Jadi jamur tiram crispy jamur. Crispy jamur ini sudah mulai viral ya sekitar 5-6 tahun yang lalu lah. Yang saya kenal di Kediri ada salah satu orang itu, yaitu pernah sharing, Pak lebih baik kalau mau untung besar jual crispy aja. Itu keuntungannya kalau kita jual ini 12.000, dia bisa untung 6 kali lipat dari crispy ini. Seperti itu. Selain crispy, jamur kita buat olahan martabak jamur ya. Martabak yang kita isi jamur, tapi enggak semuanya harus jamur. Karena beberapa orang suka pakai daging, seperti itu. Terus untuk sayur-sayuran biasanya sayur sop kita pakai jamur yang namanya jamur kuping. Jamur yang warnanya coklat seperti itu. Banyak ya untuk masakan bisa kita olah bahkan sampai ke es krim itu bisa. Es krim jamur, permen yang terbuat dari bahan jamur itu bisa. Jadi sangat banyak sekali peluang untuk olahan jamur ini. Nah, seperti itu.
Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir, apa sih tips untuk pemula yang mungkin ingin memulai budidaya jamur ini? Nah, tips untuk pemula, tinggal kita tentukan dulu, kita pengen jual jamur segarnya atau kita pengen jual bibitnya, tertarik yang mana? Kalau kita pengen jual jamurnya, kita harus beli yang namanya backlog. Kita harus buat yang namanya backlog. Kalau nggak bisa buat, kita beli. Kalau kita beli, jangan sampai kita beli yang umur 3 hari. Beli yang sudah full kalau bisa, sudah penuh miselium. Kenapa? Karena kehidupannya sudah 100%, dia siap tumbuh, tidak mudah rusak. Terus untuk perawatan backlog sendiri, itu tergantung dari jumlah backlog yang kita tanam. Yang berikutnya yang perlu diwaspadai, jangan sampai nanti kita ikut yang namanya sekarang HP kan sudah Android, ada yang namanya Facebook. Di situ ada banyak komunitas jamur yang mengatakan setiap hari enak kita panen jamur. Nah, kalau omongannya seperti itu, kita pukul sama-sama aja orangnya. Kalau kita tanam jumlahnya cuma 1, setelah tumbuh ya nunggu lagi lama. Artinya apa? Nggak panen setiap hari. Kalau kita ingin panen setiap hari, minimal di masa pandemi ini minimal 5.000. Punya anak 1, kemungkinan masih bisa menutupi. Meskipun hanya kerja di jamur, seperti itu. Nah, Harga ya. backlognya itu berapa ya Pak? Untuk backlog variatif, jadi bisa ini 8.000. Satu backlog ini harganya 8.000. Bisa dibayangkan ini untuk sekitar 30-an, 30 backlog. 5.000 untuk 30 backlog, ya murah. Untuk pembelian bibitnya. Harganya sekitar kisaran segitu, tergantung daerahnya. Kalau luar pulau sendiri semakin mahal. Kenapa? Karena harga jamur tiram segar di luar pulau Jawa itu bisa jadi 3 kali lipat sampai 4 kali lipat. Tergantung daerahnya, tergantung musimnya. Jika musim kemarau sangat sulit jamur, sehingga ketika kita kekurangan sumber daya ya pastinya itu akan nilainya mahal, seperti itu, akan naik lah. Baik, mungkin sudah cukup untuk pembelajaran kita pada hari ini yang tentunya seru banget nih Sandria. Terima kasih untuk Pak Rahmat atas sama-sama. waktunya dan Iya. atas ilmunya yang diberikan kepada teman-teman kita ini. Jadi tolong disimak dengan baik-baik ya pembelajaran dari Pak Rahmat tadi, karena pembelajaran hari ini akan menjadi bahan untuk tugas tematik kita pada hari ini. Jadi sebelum kita tutup nih, kita foto dulu dong. Ayo semuanya on cam dulu dong. Kita foto bersama Pak Rahmat. Ayo on cam. Ayo kita hitung dulu ya. 1, 2, 3. Semuanya bergaya yuk. Senyum teman-teman. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Gaya bebasnya. Sudah, sebelum kita menutup nih acara perbincangan kita hari ini, ada baiknya kita menutup dengan berdoa dulu ya Sandri. Mungkin Ellen bisa dipimpin ya.
Oke, kita berdoa dulu, kita siapkan hati dan sikap yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan dari sepanjang acara dari awal hingga akhir ini. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami, selalu dampingilah langkah-langkah kami di setiap harinya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak. Terima kasih. Maaf Iya, kalau sama-sama. kita ada salah kata atau perbuatan Yang kurang Iya, menyenangkan, dan terima sama-sama. kasih. Dan terima Iya. kasih untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya hari ini untuk belajar bersama. Dan terima kasih untuk guru-guru pembina. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah. Ya cuaca kalau misalnya musim Jamur hujan kuping itu paling bagus kalau untuk kunjungan, kalau untuk pendidikan paling bagus jamur kuping. Kenapa? Jamur kuping sekali dia tumbuh 95% semuanya ini tumbuh. Jadi wah bagus sekali. Jamur kuping. barengan berarti ya tumbuh. Mensterilkan di atas 100 derajat Celcius. Jadi itu kalau itu mentok mungkin 100 sampai 110. Nah, untuk jamur tiram putih, biasanya jamur dimanapun dia disobek, dia akan keluar, tapi ya nunggu proses. Ini namanya steamer. Steamer ini boiler. Ini boiler. Ini sistem pakai sistem boiler. Kalau ini sistem chamber. Chamber itu dibakar langsung. Jadi air dibakar langsung, uap langsung naik ke atas. Mensterilkan di atas 100 derajat Celcius. Jadi itu kalau itu mentok mungkin 100 sampai 110, nggak kuat. Di atas 110 nggak kuat. Ini biasa. Nah, kita cari mana yang harus diambil untuk dikultur, dijadikan indukan. Harga indukan sekarang 100.000 satu botol. Akan basah, dikasih kapur biar netral. Nutrisinya dari dedak tadi bisa biji-bijian gandum, jagung.